Salam, salam sehat. Gimana kabarnya anak-anak semua? Tentunya kita semua hari ini dalam keadaan sehat ya. Hari ini materi kita, pembahasan kita yaitu tentang perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi ada dua jenis perbandingan yang akan kita bahas, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Tapi pembahasan hari ini yang kita bahas yang pertama perbandingan senilai dulu ya. Setelah itu baru nanti kita masuk yang berbalik nilai. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya. Mengenal dua macam perbandingan. Nah, perbandingan nanti yang akan kita bahas di sini. Yang pertama itulah perbandingan senilai, baru nanti yang keduanya perbandingan berbalik nilai. Tapi ini berbalik nilai yang berikutnya saja ya. Oke, sekarang coba perhatikan tabel berikut. Nah, tabel berikut ini ada dua jenis ya, ada dua jenis satuan. Yang pertama jenis satuan itu adalah jenis satuan banyak buku, dan jenis yang keduanya, jenis satuan yang keduanya adalah harga buku atau berapa rupiahnya. Nah, ini keterangan susunan barisnya. Oke, misalkan tabel ini berikut ini diperhatikan ya. Oke, misalkan banyak buku ada satu. Nah, harga satu buku itu misalnya Rp21.000. Kalau dua buku berarti kan Rp42.000. Kalau tiga buku Rp63.000. 4 buku Rp84.000 dan seterusnya. Nah, kelompok yang ini disebut baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga, ini baris keempat. Oke ya. Oke, kita lihat lanjutnya. Sini ada keterangannya. Perhatikan baris kedua dan baris keempat. Coba ini tadi ya. Baris kedua dan baris keempat. Ini baris kedua nih, sama baris keempat. Oke. Banyak buku baris kedua dengan banyak buku pada baris keempat. Nah, coba lihat. Di situ kita lihat banyak buku pada baris kedua ada 2 ya. Ini kan baris kedua nih. Banyak buku pada baris keempat ada 4. Nah ya. Baris kedua ada 2, baris keempat ada 4. Nah, jadi kalau kita lihat susunannya, perbandingannya, berarti ini ada 2, ada 4. Yang baris kedua ada 2, yang baris keempat ada 4. Nah, kalau disederhanakan ini menjadi 1/2 perbandingannya. 1/2 perbandingannya. Oke, sekarang ini adalah perbandingan banyak buku. Perbandingan banyak buku pada baris kedua dengan baris keempat. Nah, sekarang yang jenis keduanya perbandingan harga bukunya. Ini perbandingan jenis yang pertama ya. Ini perbandingan jenis kedua. Nah, coba kita lihat lagi tabelnya. Perbandingan harga pada baris kedua dan keempat tadi ya. Perbandingan tadi ini perbandingan banyak buku. Ini sekarang perbandingan harga. Perbandingan banyak buku dengan harga buku. Nah, pada baris kedua ini dia, ini di baris keempat, ini dia ya. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, perbandingan harga buku pada baris kedua. Baris kedua itu harganya tadi Rp42.000 kan. Nah, kalau pada baris keempat itu Rp84.000. Nah, coba kita lihat lagi. Nah, baris kedua 42, baris keempat itu Rp84.000. Nah, setelah diperkecil atau disederhanakan, hasilnya 1/2 ya.
Nah, coba kita lihat ini perbandingan banyak buku dengan perbandingan harga buku itu nilainya sama. Nah, perbandingan pada baris yang kedua dengan keempat ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi yang berikutnya. Perhatikan pada baris ketiga dan keempat. Baris ketiga dan keempat ini sekarang ya. Oke ya, 3 ke 4 yang ini. Banyak buku pada baris ketiga dengan banyak buku pada baris keempat. Nah, itu pada baris ketiga ada 3, pada baris keempat ada 4. Nah, coba kita lagi. Nah, baris ketiga ada 3, baris keempat ada 4. Ya. Nah, kalau ini disederhanakan 3/4 ini tetap saja ya. Jadi kita buat 3/4 saja. Nah, sekarang perbandingan harganya, perbandingan harga pada baris ketiga dengan keempatnya. Ini dia. Harga buku pada baris ini ketiga ini seharusnya 3 ya. Ini seharusnya ketiga. Perbandingan harga buku pada baris ketiga dengan keempat. Nah, yang baris ketiganya coba kita lihat. Nah, baris ketiga itu Rp63.000. Baris ketiga dengan keempat. Nah, yang baris keempat itu Rp84.000. Nah, ini dia ya. Ini tadi baris ketiga nih ya. Baris ketiga 63.000, baris keempat itu Rp84.000. Nah, sekarang kalau ini kita perkecil atau disederhanakan, sama-sama dibagi dengan 21.000. Ini dibagi 21 hasilnya 3, ini dibagi 21.000 ya. Sama dengan 34. Sama dengan 4. Nah, kita lihat perbandingan baris ketiga dengan keempat, perbandingan banyak buku dengan harga itu dia sama. Perbandingannya sama. Ya. Ini juga pada baris kedua dengan perbandingan baris kedua dengan keempat, banyak buku dengan harga buku sama. Perbandingan pada baris ketiga dengan keempat, banyak buku dengan harga buku sama. 3/4, 3/4. Nah, lihat yang berikutnya. Berdasarkan jawaban di atas, nilai perbandingan banyak buku dan perbandingan harga buku pada 2 baris tertentu itu sama, selalu sama. Maka perbandingan seperti itu disebut perbandingan senilai. Ya. Jadi bentuk seperti itu kalau dia perbandingan satuan yang pertama dengan perbandingan satuan yang kedua dia tadi kan yang pertama tadi perbandingan banyak buku, yang satuan keduanya adalah perbandingan harga. Itu apabila dia sama nilainya maka itu disebut perbandingan senilai. Itu namanya perbandingan senilai. Nah, jadi diambil kesimpulan perbandingan senilai itu didefinisikan sebagai berikut. Ini dia. Jadi pengertian perbandingan senilai itu kesimpulannya seperti ini. Pada perbandingan senilai berlaku. Nah, ini dia. Ini jadi bentuk rumus dia ya. Jika banyak buku bertambah, besar harga akan bertambah. Ya. Jika banyak buku bertambah, besar harga akan bertambah. Banyak buku bertambah, besar harga akan bertambah. Coba kita lihat. Nah, pertama satu buku harganya 21.000. Nah, katanya jika banyak buku bertambah, maka harga bertambah. Nah, banyak buku bertambah, harga bertambah. Bertambah buku, bertambah harga buku, bertambah buku, bertambah buku. Itulah dia ciri bentuk perbandingan senilai. Ya, oke. Apabila jenis pertama bertambah, ini jenis pertama, maka jenis keduanya akan bertambah. Itu adalah bentuk perbandingan senilai. Apabila bentuk jenis pertama bertambah dan jenis keduanya bertambah, itu bentuk perbandingan senilai. Oke ya, paham ya? Jadi ini kesimpulan definisinya perbandingan senilai. Jika banyak buku bertambah, besar harga akan bertambah. Dan jika banyak buku berkurang, maka harga akan berkurang juga. Nah, apabila bukunya berkurang, harganya akan berkurang. Jadi bersamaan dia. Kalau dia banyak buku bertambah, harga bertambah. Kalau dia
berkurang berarti harganya berkurang. Inilah kira-kira bentuk pemahaman contoh tentang perbandingan senilai. Nah, coba kita lihat yang berikutnya. Nah, di dalam bentuk perbandingan senilai ini kita bisa konsepnya pakai untuk menjawab soal-soal bentuk-bentuk soal-soal cerita seperti ini ya. Ya, bisa diselesaikan dengan cara sistem perbandingan. Perbandingan yang bentuk senilai ya. Oke, tapi ini kita masih pembahasannya tentang bentuk perbandingan senilai. Nah, coba kita lihat. Jika harga 5 buah buku tulis adalah 11.000 rupiah, berapakah harga 24 buku tulis tersebut? Nah, ini bisa kita jawab pertanyaannya dengan menggunakan sistem perbandingan tadi. Nah, kita susunlah dulu jenisnya yang sama. Oke, jenis buku berbanding dengan jenis buku, jenis harga buku berbanding dengan harga buku. Nah, kita susun dulu. Nah, sekarang banyak buku kita buat di sini. Di sini harga buku ya, kita pisahkan jenisnya ya. Jadi jenisnya itu pertanyaannya itu nanti ada dua bentuk dia ya. Jenis pertama apa? Kamu bikin di situ banyak buku. Jenis di sini harga, boleh di sini harga, boleh di sini banyak buku, terserah. Oke ya, itu bebas saja. Oke, tapi kita buat di sini buku saja, banyak buku, di sini harga. Nah, kita buat dulu. Kalau dia 5 buah buku tulis katanya harganya 11.000 rupiah. Nah, 5 buah buku 11.000 rupiah. Nah, kalau 24 buku, nah susunnya di sini. Harus sama dia bentuk susunannya ya. Jangan nanti di sini 5 buah buku, di sini 5 buah buku, di sini 24 buah buku. Nggak bisa begitu. Susunlah jenisnya yang sama, di mana posisinya sama. Kalau buku ya susun di buku, kalau di harga dia susun di harga. Nah, kalau 24 buah berarti berapa rupiah? Nah, ini kan rupiah, ini rupiah, susun di sini dia. Oke, berapa dia? Oke. Nah, apabila sudah terbentuk bentuknya seperti ini, kamu buatlah bentuknya menjadi seperti ini. Hilangkan bentuk satuannya, satuan buahnya dengan rupiahnya nih. Jadi 5/24 sama dengan 11.000 per X. Nah, sudah bentuk begini. Nah, ini konsepnya langkah berikutnya adalah dikali silang. Kedua ruas dikali silang. Artinya ruas kiri dengan ruas kanan ini kamu kali silang. Nah, kali silang berarti nanti 5 dikali X sama dengan 24 dikali 11.000. Nah, itulah dia konsep cara perhitungan perkalian silangnya. Nah, setelah dikali tadi 5 dikali X hasilnya 5X sama dengan tadi 24 dikali 11.000 rupiah. Nah, ini 5X, ini dikali nanti ini hasilnya 264.000. Nah, lalu bagilah X sama dengan 264.000 dibagi 5. Hasilnya nanti X sama dengan 52.800. Jadi harga 24 buku tulis itu adalah 52.800 rupiah. Begitulah dia cara menjawab pertanyaan seperti itu menggunakan sistem perbandingan, model perbandingan ya. Oke, sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh kedua. Nah, sebuah mobil dapat menempuh jarak 120 km selama 90 menit. Berapa waktu yang diperlukan oleh mobil tersebut untuk menempuh jarak 100 km dengan kecepatan yang sama? Nah, ini kecepatannya sama, cuma hanya beda waktunya saja ya. Oke, konsepnya sama tadi seperti contoh 1, susunlah dia yang jenisnya sama, jenis satuannya. Nah, di sini jenis satuannya yang kita lihat jarak dengan waktu. Nah, jarak di sinilah kamu buat, di sini waktu. Oke. Jarak 120 km ini dia. Nanti kamu buat di sini waktunya 90 menit. Nah, kalau ya ini 100 km di sini ya. Susunlah dengan satuan yang sama ya. 100 km itu katanya berapa menit katanya dengan kecepatan yang sama. Berapa menit dia? Nah ya,
berapa waktu yang diperlukan oleh mobil tersebut untuk menempuh jarak 100 km. Nah, kalau 100 km ini bisa berapa menit dia sampai waktu yang diperlukannya. Oke. Nah, oke, langkah berikutnya kita susun bentuk perbandingannya seperti kayak contoh satu tadi. 120 per 100, 90 per X, lalu kedua ruas ini dikalikan. Kedua ruas dikali silang, 120 dikali X, ini dia. 100 dikali 90, ini dia. 120X sama dengan ini 9.000. Lalu X dibagi 9.000 dibagi 120. Nah, jadi X itu sama dengan ini dibagi hasilnya 75. Jadi, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 100 km adalah 75 menit. Nah, seperti itulah cara menjawab bentuk soal-soal seperti ini dengan menggunakan perbandingan, ya. Oke, dengan menggunakan sistem perbandingan, begitu teknik cara menjawabnya. Oke, sampai di sini semoga bisa dimengerti dan dipahami. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami oleh semua anak-anak sekalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat buat kita semua. Sekian.